Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan pengajian kita, masih membahas kitab Al-Jami', dan kita masuk pada hadis ke-10, masih dalam anjuran untuk berakhlak mulia. Baik, kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man radda an irdi akhihi bil ghaibi raddallahu an wajhihi an-nara yawmal qiyamati. Akhrajahu Tirmidzi wa hassanahu. Dari Abu Darda radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Barang siapa membela kehormatan saudaranya yang sedang tidak berada di hadapannya, maka Allah akan jauhkan neraka dari wajahnya pada hari kiamat. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia sekali karena berkaitan dengan masalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa orang yang beriman dengan saudaranya itu ibarat seperti satu tubuh. Saat ada anggota tubuh merasakan sakit, yang lain pun pasti akan ikut merasakannya. Inilah pondasi muamalah muslim dengan muslim yang lainnya. Makanya Nabi SAW membuat perumpamaan yang sangat indah sekali. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlal jasadi idza ishtaka minhu udhun tada'ala husairul jasadi bis sahari wal humma. Perumpamaan seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam berkasih sayang mereka dan menanamkan perasaan cinta sesama mereka dan menanamkan kelembutan sesama mereka, itu bagaikan satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh mereka sakit, maka semua anggota tubuh yang lainnya juga akan ikut merasakannya, sampai dia tidak bisa tidur, bahkan sampai demam. Lihat bagaimana Nabi SAW memperumpamakan hubungan muslim satu dengan yang lainnya, atau mukmin satu dengan yang lainnya. Kalau ada satu yang disakiti, maka kita ikut tersakiti. Kalau ada yang tersinggung, maka kita juga ikut tersinggung. Kalau ada yang
terzalimi, maka kita juga seolah-olah dari pihak yang terzalimi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang kita bahas ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man aradda an irdi akhi bil ghaibi, araddallahu an wajhihi nar yaumal qiyamah." Siapapun yang membela kehormatan saudaranya saat di dunia, dan saudara yang dibela oleh kita itu tidak tahu, karena memang tidak ada di hadapan kita, maka balasannya Allah akan menjauhkan neraka dari wajahnya kelak pada hari kiamat. Kenapa Nabi SAW memberikan hadiah begitu besar bagi orang yang membela kehormatan saudaranya? Karena ada sebagian muslim itu tidak punya kepekaan, seolah-olah tidak punya telinga yang bisa mendengar, tidak punya mata yang bisa melihat, tidak punya, seolah-olah tidak punya lisan untuk bicara. Sehingga ketika ada saudaranya disakiti, dia pun acuh-acuh saja, tidak peduli, itu kan urusan orang, apa pula urusan saya. Ada sikap-sikap seorang muslim itu seperti itu, tidak mau berurusan dengan orang, hanya ngurus dirinya sendiri dan keluarganya saja. Adapun nasib orang lain itu terserah kepada dia. Dia mau disakiti, mau dizolimi, mau dianiaya dan lain sebagainya, itu urusan dia. Lah ada seorang muslim itu yang punya sikap seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Maksudnya apa? Ayat ini yang berkaitan dengan hadis yang kita bahas ini. Begini Bu, kita ini kan terkadang tidak hidup sendiri, harus bergaul. Saya, ibu pasti punya teman, punya kawan, baik yang akrab banget ataupun yang tidak, baik yang bestie atau yang enggak. Intinya kita ini banyak kawan. Terkadang kita sering kumpul-kumpul, ngobrol, bincang bareng dan begitu seterusnya. Lah di antara teman-teman kita ini kadang-kadang saat ngobrol mesti adalah salah satunya itu mungkin pernah terjadi dalam kehidupan ibu, justru sedang menggibah orang, membicarakan orang, menjelek-jelekan orang. Apakah orang yang digibah atau dijelek-jelekin itu ibu kenal atau tidak kenal? Saya pikir dalam kehidupan kita pernah mengalami seperti ini kan Bu. Kita duduk, tahu-tahu kemudian malah ngobrolnya awalnya lurus-lurus saja, ujung-ujungnya gibahin orang. Ujung-ujungnya kemudian membongkar aib dan kehormatan orang. Lah Nabi SAW memberikan arahan, kalau kita di posisi seperti ini, di posisi kita ini sebagai pendengar di situ, pendengar ada kawan kita sedang menggibahin orang, apa sikap kita? Di sinilah Nabi SAW mengajarkan sikap, man radda an irdi akhihi bil ghaibi, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya yang sedang tidak berada di hadapannya, kita melihat dan mendengar ini kawan kita ini melampau ini, masa orang dijelek-jelekin dia, diburuk-burukin dia, digibah dia dan macam-macam.
Maka Nabi SAW mengatakan, kita tidak boleh diam saja, tetapi kita harus bertindak. Dengan cara apa? Membela kehormatan saudaranya. Minimalnya ibu mengatakan, aduh janganlah gibain orang, kita bicara yang lain sajalah, yang asik-asik, yang enak-enak. Kenapa mesti harus membicarakan orang? Jadi kalau ibu punya kemampuan untuk mencegah, cegah. Kalau ibu punya kekuasaan, ya dengan tangan. Kalau tidak punya kekuasaan, ya dengan lisan. Jadi kita tidak bisa membiarkan ada saudara kita sedang digibah di hadapan kita. Apalagi ibu kenal siapa yang digibahi itu sebenarnya dia tidak seperti yang digibahkan oleh dia. Maka siapa yang membela saudaranya, baik saudara yang digibah ataupun yang sedang menggibah, kita menolong orang yang menggibah dengan menghentikan gibahnya. Kita menolong orang yang sedang digibah supaya kehormatannya tidak dicela. Maka sebagai imbalannya Rasul mengatakan, aradallahu an wajhihi nar yaumal qiyamah. Maka Allah akan menjauhkan neraka dari wajah dia pada hari kiamat. Ustaz, tidak bisa, ini yang menggibah ini ketua-ketua nih, saya anggota aja. Kalau saya tegur, habislah saya di situ. Kalau memang kita tidak punya kekuasaan untuk mengingkari kemungkaran, baik dengan tangan ataupun dengan lisan, maka ibu bisa lakukan dengan hati. Dengan cara apa? Dengan cara ibu berpaling dari tempat itu. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di sini, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak ada kebaikan di dalamnya, perkataan yang tidak mengandung manfaat di dalamnya, bahkan perkataan yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan di dalamnya. Jauhi. Kalau tidak bisa mengingkari dengan tangan atau dengan lisan, minimalnya dengan hati. Bagaimana caranya? Jauhi. Jangan sampai telinga kita mendengar, jangan sampai mata kita melihat mereka sedang menggibah. Dan Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Bila mereka mendengar perkataan yang sia-sia, maka sifat seorang mukmin, mereka berpaling dari orang yang sedang mengucapkan kalimat itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperkuat juga dalam surah Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Imma yunsiyannaka syaitan fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumi zalimin. Bila kamu melihat orang-orang yang sedang memperolok ayat-ayat kami, maka tinggalkan mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Jika setan membuatmu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk lagi bersama mereka, karena mereka itu orang-orang zalim. Jadi sikap ibu ini harus tegas. Kalau sedang kumpul-kumpul, ini kok materinya sudah kemana-mana ini. Yang tadinya bicara kuliner kok jadi bicara orang. Pertama saya katakan tadi, ibu cegat. Kalau ibu ini punya kekuasaan seperti ibu tuan rumah yang sedang menggibah ini tamu, ya, artinya kan ibu punya kekuasaan. Ibu bisa ngusir. Maaf, rumah saya bukan tempat gibah. Kalau perlu ibu print, tempel di tembok, dilarang gibah. Itu artinya punya kekuasaan. Ibu bisa ngusir. Maaf ya, kalau masih menggibah sebaiknya nggak usah di rumah saya. Tapi jangan rekomendasikan rumah orang pula.
Jangan di rumah saya, di rumah sebelah sana katanya. Itu sama aja mindahin tempat, Bu. Ya. Artinya ibu bisa dengan kekuasaan ibu jangan sampai orang ini menggibah. Ibu bisa dengan kekuatan bisa mengusir orang itu. Tapi kalau ibu tidak punya kekuasaan mengusir, minimalnya menasihati. Menasihati dengan lisan. Aduh janganlah gibah di rumah saya. Ya. Tolonglah berhenti. Kan masih banyak masalah-masalah yang harus kita bicarakan, yang kita harus rapatkan. Terserahlah alasannya apa, supaya orang itu teralihkan pembicaraannya. Atau kalau memang tidak sanggup, karena tamunya ini orang penting, tamunya ini orang yang dihargai, dimuliakan. Kalau saya kasar, diusir, masalah. Kasih nasihat pun kayaknya degil, orang ini tidak bisa. Maka ibu bisa dengan cara menasihati dengan hati. Dengan cara apa? Enggak usah ngundang lagi, enggak usah hadir lagi di majelis itu. Itulah salah satu caranya kita ini membela saudara kita. Makanya di sini Allah mengatakan, fa imma yunsiyannaka syaitan fala taqud ba'da dzikra minal qaumi dzalimin ma'al qaumi dzalimin. Kalau setan kemudian melupakan kamu dari larangan ini, larangan menggibah orang ini, maka jangan kamu duduk bersama mereka. Mereka orang zalim, ngapain duduk sama orang-orang yang ahli gibah? Tidak perlu kita duduk-duduk dengan orang-orang yang ahli-ahli gibah. Karena lambat laun walaupun lisan kita tidak ikut menggibah, tapi telinga ini merasa nikmat pula dengan gibahnya. Akhirnya keasikan yang harusnya 5 menit 2 jam pula duduk di situ. Jadi seorang muslim harus punya sikap. Karena begini, Bu. Dahulu di zaman Nabi SAW, tepatnya di peperangan Tabuk, Nabi SAW bertanya kepada sahabat tentang Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Ma fa'ala Ka'ab ibn Malik, kata Rasul. Apa yang dilakukan Ka'ab? Kok tidak ada dia? Maka ada seorang laki-laki dari Bani Salamah kemudian mengomentari sesuatu yang menyinggung ataupun ya boleh jadi menyinggung kehormatannya si Ka'ab ibn Malik ini, merendahkan Ka'ab ibn Malik ini karena ketidakhadiran di perang Tabuk. Maka ketika kemudian laki-laki dari Bani Salamah ini sudah mulai mengarah-ngarah gibah ini, menjelek-jelekan Ka'ab ibn Malik ini, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an langsung membela dan mengatakan, bi samakul, seburuk-buruk ucapanlah ucapan yang kau katakan. Wallahi ya Rasulullah, dia mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, kami ma'alimna alaihi illa khairan, kami tidak mengetahui soal Ka'ab ibn Malik ini kecuali yang baik-baik wahai Rasul. Maka orang dari Bani Salamah diam, Rasul pun diam. Ya. Padahal sebenarnya Ka'ab ibn Malik itu sebenarnya salah. Kenapa salah? Karena dia tidak hadir di perang Tabuk. Dia tidak hadir di perang Tabuk. Makanya ada sebagian orang yang membicarakan soal Ka'ab ibn Malik ini. Lah ketika banyak orang yang membicarakan soal Ka'ab ibn Malik ini, maka berdirilah Mu'adz bin Jabal membelanya. Dan ini menunjukkan, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tentang bab haramnya mendengarkan ghibah. Jadi dalam kisah Ka'ab bin Malik ini ada faedah haram tidak boleh mendengarkan ghibah. Walaupun yang digibahinya itu benar. Mungkin orang itu memang jahat, orang itu memang begitu, ya. Maka tetap tidak boleh. Apalagi kalau yang digibahinya itu salah atau dusta, lebih tak boleh lagi. Karena mencampur adukan gibah dengan dusta namanya. Inilah sikap para sahabat
sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Barang siapa membela kehormatan saudaranya yang sedang tidak berada di hadapannya. Ini satu contoh. Contoh yang lain dikisahkan dari Itban ibn Malik radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bertanya tentang seseorang namanya Malik ibn Duhsyum. Rasul mengatakan, "Aina Malik ibn Duhsyum?" Di mana si Malik ibn Duhsyum itu, kok enggak ada di sini ya, kata Nabi. Tiba-tiba ada orang nyeletuk dan mengatakan, "Dzaka munafik, la yuhibbullaha wa rasulah." Rasul, orang yang kau cari itu munafik loh. Dia tidak cinta kepada kamu, tidak juga cinta kepada Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, la taf'al dhalik, janganlah kau ngucapin kata-kata kayak gitu. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajha Allah wa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah. Kata Rasul, jangan kau lakukan itu, jangan kau katakan seperti itu. Bukankah Malik ibn Duhsyum juga telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengucapkannya tidak mencari kecuali wajah Allah? Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam rangka mencari wajah Allah, maka Allah akan haramkan dia dari api neraka. Ini bentuk bagaimana Nabi SAW mengajarkan sikap namanya. Kalau tadi kan Mu'adz bin Jabal mengajarkan sikap, ini langsung Rasul memberikan contoh. Jangan kau mengucapkan kalimat itu, memponis-ponis seenaknya munafik-munafik, jangan. Ya. Begitu juga ini kan Nabi SAW kepada para sahabat. Rasul pun menanamkan pelajaran ini kepada keluarganya. Contoh umpamanya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha itu pernah menggibah Safiyah bintu Huyai. Dua-duanya istri Nabi. Safiyah ini kan orangnya kurus pendek, Bu. Memang postur istri-istri Nabi itu kan macam-macam, Bu. Ada yang gemuk, itu namanya Hafsah. Ada yang tinggi gitu ya, ramping, itu Aisyah. Ada yang pendek kecil, itu Safiyah. Nah, istri Nabi itu macam-macam. Lah ibu ini bagian dari yang mana tuh? Ya. Bentuk Safiyah, bentuk Hafsah atau bentuk Aisyah? Ya. Artinya bahwa istri-istri Nabi SAW kan macam-macam. Ya namanya orang berpoligami pasti akan ada kecemburuan. Ya. Lah Aisyah radhiyallahu anha itu karena dia merasa ramping, merasa tinggi, kalau sekarang udah badan model gitu ya. Lah Safiyah ini pendek, Bu. Pendek kecil cantik. Karena kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha kepada Safiyah ini, entah kenapa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba Aisyah mengatakan, "Hasbuka an Safiyah takada wa kada ya Rasulullah." Rasul, cukuplah Safiyah ini begini-begini, sambil mengisyaratkan tangannya seolah-olah Safiyah ini pendek, aku tinggi loh. Ya. Aisyah hanya mengisyaratkan, dia tidak ngomong, lisannya tidak mengatakan Safiyah pendek, aku tinggi, tidak. Cuman dia isyaratkan dengan tangan. Kalau ditafsirkan, isyarat Aisyah itu mengatakan seolah-olah dia punya tubuh bagus, tinggi, ramping gitu ya. Safiyah ini pendek, kurus gitu. Maka Nabi SAW marah ya, dan menegur Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahri lamazazathu. Aisyah, jangan kau katakan lagi. Sebab kalimat kamu ini kalau dilempar ke air lautan, itu cukup mencemari seluruh air lautan, kata Nabi. Hati-hati, padahal hanya mengisyaratkan loh, Bu. Dia tidak ngomong, Aisyah tidak ngomong, enggak terang-terangan mengatakan, tengok loh badanku bagus, ya badan dia pendek, enggak ngomong begitu. Cuman kalau ditafsirkan ya kurang lebih seperti itu. Dia hanya menggunakan isyarat saja. Tapi Rasul paham bahwa isyarat Aisyah itu sebenarnya sedang membicarakan Safiyah. Maksudnya mengatakan seperti itu seolah-olah Aisyah ini meremehkan Safiyah. Makanya Rasul langsung
membela Safiyah dan mengatakan jangan kau ucapkan lagi. Kalimat itu tak pantas. Kalau seandainya kau campur tuh satu kalimatmu tadi itu ke air lautan, semua air lautan tercemari. Maka ibu jangan menggibah walaupun sebenarnya tidak diucapkan, hanya isyarat. Kalau isyarat itu mengandung gibah, hendak melecehkan kehormatan orang, maka itu juga bagian daripada gibah. Apalagi terang-terangan. Tetangga yang mana sih yang kamu cari? Itu yang sebelah itu, yang hitam, yang jelek itu ya. Nah ini kan tidak boleh ibu ngomong begitu kan. Itu terang-terangan ngomong tuh. Pas dia lihat rupanya dia lebih cantik pula daripada ibu. Berarti kan itu dusta namanya. Sudah dusta, bohong lagi, menjelek-jelekan orang lagi. Dah kuadrat dosanya itu. Maka di sini Aisyah radhiyallahu anha dapat pelajaran, dan ini juga pelajaran bagi kita semuanya. Ketika dia membicarakan dengan isyarat, Rasul langsung menegurnya. Itulah makna man radda an irdi akhihi bil ghaibi. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya yang sedang tidak berada di hadapannya. Maka ini sikap seorang muslim harus seperti itu. Tidak boleh kemudian membiarkan saudaranya dihina. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini banyak pelajaran yang kita petik. Satu, maksud barang siapa yang membela kehormatan saudaranya yang sedang tidak berada di hadapannya itu, maksudnya jangan mau dengar ada di hadapan kita orang yang menjelek-jelekan saudaranya. Jangan ibu mau dengar. Karena ada tuh orang yang nawar-nawarkan diri kan. Sini pengen tahu nggak? Mau semua apa separuh? Ya. Kadang-kadang ada orang yang mau gibah itu ditawarkan dulu bu. Kayak sales. Ya. Sini. Ada berita baru nih. Jadi ada orang, ini kalau sudah kayak gini kan nampak tuh. Nah, maka jangan mau mendengar. Ibu sebaiknya jangan mau mendengar. Gak usah bicara masalah itu. Nah. Atau kalau ibu bisa membela, ibu bela. Kalau tidak bisa membela, ibu jauhi. Gak usah dengar. Yang kedua, dari hadis ini juga ada keutamaan membela seorang muslim. Membela seorang muslim. Karena ada hadis yang mengatakan membela kehormatan seorang muslim itu sama dengan menjaga nyawanya. Ibu kalau membela saudaranya ketika dihina, digibah, dicaci, dimaki, itu sama dengan ibu membela darahnya, membela nyawanya. Kenapa bu? Begini logikanya bu ya. Ibu ini orangnya sehat, rajin olahraga, rajin jogging, pokoknya sehat lah, gerak gitu ya. Itu secara fisik bu. Tiba-tiba kemudian ibu dengar ada orang yang menjelek-jelekan ibu. Awalnya nggak ada masalah, lama-lama meningkat masuk ke perasaan. Kemudian naik lagi sakit hati, naik lagi dendam, ingin balas. Kan begitu prosesnya bu. Dan proses-proses seperti ini bu, itu bisa mempengaruhi kesehatan. Awalnya ibu tidak punya kolesterol karena sakit hati, tinggi kolesterolnya. Awalnya tidak punya darah tinggi bu, karena banyak kali yang jelek-jelekan ibu, naik darah tingginya, lebih tinggi dari rumahnya. Ya. Kadang-kadang begitu bu, lama-lama kan ibu bisa stroke jadinya kan. Kalau umpamanya ibu nahan kan, akhirnya sakit hati, dendam, mau balas tak bisa. Tiba-tiba ibu dengar ada yang bela ibu. Ibu kan tensinya agak turun tuh. Kemudian ada lagi yang bela ibu, makin tenang lagi ibu. Jadi mulai stabil lagi kesehatannya. Lah itulah fungsi membela itu sebenarnya. Bukan hanya kita ini membela kehormatannya, jadi nyawanya juga kita bela. Sebab kalau dia terus dijelek-jelekan, digibah, sakit hati, stroke, mati dia.
Makanya kita membela itu bukan hanya sekedar kehormatannya, jiwa-jiwanya sebenarnya kita sedang bela dia. Itulah makanya kenapa wajar kalau kemudian Nabi mengatakan raddallahu an wajihi nara yaumal qiyamah. Ya, Allah akan menjauhkan neraka dari wajah dia pada hari kiamat karena memang membelanya bukan hanya kehormatan, sebenarnya dia juga membela darahnya juga. Kemudian juga dalam hadis ini juga ada anjuran agar kita ini tidak boleh diam dari kemungkaran. Harus menolong orang Islam. Tidak boleh kita membiarkan ada saudara kita tersakiti. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi SAW bahwa seorang Muslim ini tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling meremehkan, apalagi saling menyakiti. Karena Nabi SAW sendiri yang mengajarkan hal itu. Fala tadzalamu, kata Rasul, jangan saling mendolimi diri-diri kalian dengan orang lain. Bahkan al-muslimuna tatakafa dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum wa yujiru alaihim aqsahum wa hum yadun ala man siwahum. Sampai Rasul mengatakan seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu harus saling menjaga. Tidak boleh kemudian saling menyakiti, apalagi saling menggibah, apalagi saling mengadu domba dan yang semacamnya. Itu bukan akhlak seorang muslim. Maka faedah dari hadis ini, di sini ada larangan, tidak boleh kita menyakiti muslim yang lainnya, justru harusnya kita menolong kehormatan muslim yang lain. Dalam hadis ini juga ada kaedah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Sebagaimana kita membela, menjauhkan saudara kita dari gibahnya orang, menjauhkan saudara kita dari fitnahan orang, maka sebagai balasannya Allah jauhkan wajah kita dari api neraka. Kita pindahkan api orang lain dari saudara kita, maka di akhirat Allah pindahkan api neraka dari wajah kita. Kan orang yang menggibah saudaranya itu sedang membakar api, Bu. Sedang mengkompor-kompori, sedang memanas-manasi. Hakikatnya sedang membakar api untuk membakar saudaranya. Ketika kemudian kita jauhkan api itu dari saudara kita, maka balasannya Allah akan jauhkan api neraka dari wajah kita. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Ya. Tapi di antara kita terkadang tidak. Bukannya menjauhkan api, malah dibesarin lagi apinya. Ada orang yang menggibah di depan kita, kita pula menguatkan gibahnya. Oh betul tuh, oh betul tuh, betul loh. Padahal betul-betul aja tuh. Ya. Tapi kan makin yakin jadinya. Maka jangan sampai, apalagi sampai isyarat jempolnya ke atas kan, oh mantap katanya kan. Lah ini lebih jahat lagi. Maka sekali lagi hadis ini sangat bagus sekali kalau kita amalkan di masyarakat. Karena bagaimanapun Nabi SAW pernah mengatakan unsur akhaka zaliman au madluma. Tolong saudaramu. Apakah saudaramu itu di pihak yang zalim ataukah di pihak yang dizalimi? Rasul ditanya, Rasul bagaimana menolong orang yang dizalimi dan bagaimana menolong orang yang melakukan kezaliman? Kata Nabi SAW, adapun yang zalim, tolonglah dengan cegat kezalimannya. Adapun yang dizalimi, maka bela kehormatannya. Jadi kalau seandainya dia di pihak zalim, hentikan kezalimannya. Kalau di pihak orang yang dizalimi, jaga dan bela kehormatannya. Itulah namanya menolong orang zalim dan orang yang dizalimi. Karena di masyarakat kan cuma ada dua saja, yang satu zalim, yang satu dizalimi, yang satu menyakiti, yang satu disakiti, yang satu menggibah, yang satu digibah, yang satu mengadu domba, yang satu diadu domba. Maka kita tolong dua-duanya. Adapun yang mengadu domba, yang menyakiti, yang berbuat jahat, stop, hentikan. Kalau bisa jangan sampai mereka melakukannya. Adapun orang yang disakiti, ya kita bela kehormatannya dan jangan diam saja.
Karena ini adalah asas di mana ketika kemudian ini berjalan Bu, maka masyarakat itu akan tenang, keluarga akan tenang, bertetangga akan tenang, alam semesta akan tenang kalau seperti ini Bu. Tapi kalau yang zalim ibu biarkan, bahkan ibu pelakunya, yang dizalimi juga ibu enggak punya perasaan, enggak ada kepekaan, dibiarkan saja, kacau Bu dunia ini. Pasti kacau. Makanya hadis ini bagus sekali. Kemudian yang terakhir faedah hadis ini tentang bahaya ghibah. Ghibah itu sangat bahaya. Kalau boleh saya rangkum, ada 10 bahaya orang yang ghibah ini. Pertama Bu, ghibah ini hakikatnya adalah menambah tabungan keburukan. Menambah tabungan keburukan. Atau dengan kata lain, mengurangi tabungan kebaikan. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah tadi kan, engkau ini sudah mengucapkan satu kalimat yang kalau seandainya diteteskan di air lautan, tercemari itu semuanya. Hilang manfaat sungainya gara-gara satu kalimat. Kedua, orang yang tukang ghibah ini nanti pada hari kiamat menjadi orang yang paling bangkrut. Kenapa? Karena orang-orang yang digibahi akan datang kepada kita di hadapan Allah meminta pahala salat kita, pahala puasa kita, pahala haji kita, pahala umrah kita, pahala sedekah kita. Bangkrutlah kita jadinya Bu. Di dunia saja, kalau saya boleh gambarkan orang bangkrut, umpamanya ibu usaha, awalnya bagus usahanya, mulai rakus dunia, mulai pinjam uang banyak-banyak. Setelah kemudian pinjam uang, qadarullah usahanya bangkrut, modalnya habis, uang hutang pun habis. Datang yang nagih hutang, ibu tak bisa bayar, dilaporkan ke polisi, ditangkap, masuk sel. Itulah orang bangkrut Bu. Dagangannya tidak laris, modal habis, hutang orang tak bisa dibayar, badan pula masuk di penjara. Lah di akhirat seperti itu orang bangkrut itu. Dia pahala tak punya, dosa orang ditanggung kita, kita pula masuk neraka. Apa enggak bangkrut namanya? Lah itulah orang-orang yang tukang ghibah ini hakikatnya membangkrutkan pahala kita pada hari kiamat. Bukan hanya membangkrutkan, bukan pahala, tapi menjebloskan kita juga ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, ghibah ini menyebabkan kita dijauhi orang. Karena orang-orang yang digibahi kalau dia tahu kita memburuk-burukannya, senang tidak? Enggak senang Bu. Mana ada orang digibahi senang? Ya walaupun bahasa kitanya sok-sok tabah, ya sok-sok tabah itu begini Bu. Enggak apa-apa orang gibahin saya, itu anggap saya lagi nabung pahala. Itu namanya sok-sok tabah Bu. Ya. Padahal sebenarnya dia enggak tabah, itu hanya ngomong aja kan. Hatinya sakit hati, nyelekit hatinya itu. Cuman ngomong gitu saja, karena bagaimanapun ucapan orang itu Bu, pengaruh. Yang tidak berpengaruh itu orang bisu Bu. Kalau orang bisa ngomong dan ngomongin kita, nggak ada ceritanya hati kita ini tidak akan berubah. Pasti berubah, sedikit banyak akan berubah. Makanya ada orang yang pura-pura tabah seperti itu. Intinya bahwa orang yang digibahi kalau tahu pasti tidak suka. Pasti dia akan balas atau menjauh. Ya. Kemudian yang keempat, ghibah ini bisa menghilangkan pahala puasa. Kalau ibu sedang puasa Senin Kamis, puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid atau qada Ramadan gitu kan. Ibu sedang puasa kok malah ghibah. Ya lah Ustaz, gimana mau ngemil tak bisa katanya. Ya sudahlah, ghibah sajalah katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fin adyada ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang belum bisa meninggalkan ucapan-ucapan zur, maksudnya termasuk ghibah di dalamnya, dan melakukan zur juga, perbuatan maksiat, maka tidak ada hajat bagi Allah
akan puasa dia, walaupun dia meninggalkan makan dan minum, Allah enggak butuh. Kemudian juga yang kelima, ghibah ini sebenarnya bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala membongkar aibnya. Karena bagaimanapun dalam alam ini ada hukum karma. Kalau kita bongkar aib orang, nanti satu hari ada yang membongkar aib kita. Kalau kita menjelek-jelekan orang, nanti satu hari ada yang menjelek-jelekan kita. Kalau kita menyingkap aib orang, nanti akan ada orang yang akan menyingkap aib kita. Jangan salah, dunia ini ada hukum karmanya. Makanya kenapa Rasul sampai mengatakan, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbah, la taghtabul muslimin wala tattabi'u awratihim, fa innahu man ittaba awratihim tatabba Allahu awratahu wa man yattabi'illahu awratahu yafdhahuhu fi baitiha. Orang yang beriman lisannya tapi iman belum masuk ke hatinya, kata Nabi, jangan menggibah kaum muslimin, jangan pula mencari-cari aurat mereka, karena siapapun yang mencari aurat mereka, Allah akan cari auratnya, dan siapa yang dicari auratnya oleh Allah tidak akan selamat walaupun dalam rumahnya. Lihat, ada al-jaza min jinsil amal, ya. Kemudian yang keenam, ghibah ini tughiru sadra man waqa'at alihil ghibah wa tamla'u qalbahu bil adawa. Ghibah ini bisa menjadikan hati orang yang digibah ini sesak. Dari sesak inilah muncul permusuhan, kebencian, kedengkian, ingin membalas, ingin dendam, dan begitu seterusnya. Dan yang ketujuh, ghibah ini bisa menampakkan aib-aib seseorang yang kalau tersebar kemudian ingin tobat susah dibendung. Contoh mamanya ibu menyebarkan berita hoak, ya kan? Gibahin saudaranya lah, ataupun mungkin benar kan, tersebarlah kemana-mana. Terakhir ibu tobat, cemana tuh tobatnya? Ibu cerita kepada orang dan hendak menarik kata-kata ibu, orangnya sudah tak ada. Mungkin dia sudah nyebarin lagi yang lebih jauh lagi sana, makin banyak lagi. Karena sekarang kan di medsos tuh bu, kadang-kadang copy paste akhirnya nyebar kemana-mana. Lah gimana cara menghentikannya itu? Kalau tidak bisa dihentikan kan jadi dosa jariah jadinya bu. Nah ini bahaya, ya. Kemudian juga yang kedelapan, bahwa orang yang suka ghibah ini hilang kepercayaan orang kepada dia. Malaslah duduk sama dia, ceritanya ghibah saja, bagus di rumah, tidur, masak, enak kan itu. Karena orang enggak percaya lagi, jadi mau bergaul dengan dia. Kemudian yang kesembilan, ghibah ini mengakibatkan kehinaan bagi para pelakunya. Apalagi memang dia tukang ghibah ke sana kemari, lama-lama orang tidak menghargai dia. Apalagi orang-orang yang sudah hijrah menjauh dari dia, walaupun mungkin dia kaya dan begitu seterusnya. Kalau orang sudah tahu dia tukang ghibah pasti dijauhi. Lama-lama enggak dihargai. Ya. Itulah kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan derajat seseorang sesuai dengan amalannya. Dan yang terakhir tentang bahaya ghibah ini, bahwa ghibah ini bisa meningkat menjadi dusta. Kalau yang dibicarakannya benar itu ghibah. Tapi kalau yang dibicarakannya tidak benar itu kan jadi dusta bu. Itu namanya kuadrat, dari ghibah lahir dusta, dari ghibah lahir mencela, dari ghibah lahir memfitnah, dari ghibah lahir ucapan-ucapan yang di dalamnya penuh dengan dosa. Maka bagaimana cara tobat orang yang menggibah? Ibu harus memuji orang yang ibu pernah gibahi. Kalau dulu ibu menjelek-jelekan dia, sekarang ibu sudah bertobat, maka ibu harus memuji dia. Datang kepada umpamanya ibu berlima bergibah, ibu tobat,
Ibu harus datangi tuh 5-5-nya orang tuh. Yang satu jemaah dengan ibu, ibu harus puji-puji. Gak benar nih saya kemarin ngomongin orang itu rupanya orang baik itu. Itu rupanya pokoknya orang mulia. Pokoknya harus dipuji Bu. Kalau itu sebagai bentuk tobat namanya. Karena dulu kita yang mulai jelek-jelekan, sekarang kita harus membaik-baikkan dia. Dulu kita yang menjatuhkan pamornya, maka kita sekarang yang angkat pamornya. Dulu kita merendahkan dia, sekarang kita angkat kemuliaannya. Begitu cara tobatnya. Bagaimana kalau seandainya orang itu tidak mau, Ustaz saya datang minta maaf, dia tak mau maafin, gimana caranya? Tawar Bu dengan uang. Ya. Baik, saya kasih 100.000, mau maafin enggak? Enggak mau, kurang. Ya. 200 gimana? Ya. 300 enggak bisa Bu, kalau lihat uang itu pasti ngeleleh juga itu. Ya, pasti ngemaafin. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, kalau orang yang digibahi itu dia mau memaafkan dengan cara mengganti kita dengan harta kita, maka seberapapun dia minta lebih baik kasih. Karena kalau dia tidak memaafkan, tabungan pahala kita akan habis kelak pada hari kiamat. Apalah tabungan dunia itu, seberapapun harta bisa dicari, tapi pahala kalau sudah mati, bagaimana cara mencarinya? Kalau diambil orang lain. Artinya kalaupun memang harus seperti itu cara minta maafnya, ya lakukan saja. Kalau harus menukar dengan dunia. Dan kalau seandainya orang yang digibahnya lapang dada, alhamdulillah. Tapi kan tidak semua orang lapang dada Bu. Ada orang yang sempit dadanya. Maka harus pandai-pandai kita meminta maaf kepada dia. Karena ada gibah itu yang sampai keterlaluan tuh. Sampai kemudian ya stres orang yang digibahinya itu. Bahkan sampai gila gitu ya, karena sakit hati. Bahkan sampai ada yang ngurung diri sampai terakhir bunuh diri. Ya. Nah ini kan bahaya, ya ucapan lisan itu bisa membunuh orang. Baik secara langsung atau pelan-pelan. Baik pelan-pelannya ditumbuhkan dulu kolesterolnya, nanti tumbuh lagi darah tingginya, tumbuh lagi asam uratnya, tumbuh lagi. Ada yang membunuh tuh pelan-pelan dia dengan lisannya Bu. Tapi ada yang main langsung karena dia punya penyakit jantung sebelumnya. Kaget mati. Nah itu. Karena digibahin tiap hari. Maka sekali lagi bahwa gibah ini sangat bahaya. Makanya kenapa Nabi SAW sampai memberikan balasan besar bagi orang-orang yang membela saudaranya yang sedang digibah ini. Baik, sampai di sini ini di antara faedah hadis ke-10. Ya, monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup.